Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Hunter with a Scalpel yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia. Bye Mimin. Sewaktu kecil, setiap Sehyon bermain dengan kakaknya itu selalu diperhatikan sama ayahnya. Karena notabene-nya, ayahnya nggak mau kalau misalkan Sehyon itu masa kecilnya seperti anak-anak pada umumnya. Jadi setiap dia bermain sama kakaknya, ayahnya selalu mengawasi dengan tatapan yang sinis banget. Makanya kondisi Sehyon itu hingga besar menjadi seperti sekarang dan sangat introvert, bahkan juga sinis banget kepada orang lain. By the way, Jung Hyun ketika dia udah pulang dari rumahnya Sehyon, dia masih meninggalkan pesan dan berpesan kepada Sehyon untuk tetap memakai jam tangan yang dia berikan. Setelah itu Sehyon ditelepon sama ayahnya dan ayahnya mengatakan bahwa mereka masih perlu untuk bertemu kembali karena ayahnya belum selesai dengan permainannya. Tapi Sehyon mengatakan bahwa mulai sekarang dia bakal mengurus semuanya sendirian. Namun ayahnya bilang, emang kamu bisa sendirian tanpa aku? Nantinya ayahnya percaya bahwa Sehyon bakal datang sendiri kepada ayahnya untuk meminta tolong. Sementara itu, di kantor polisi, kepala mereka itu marah banget kepada Jung Hyun dan juga rekan-rekannya karena sampai sekarang belum ada perkembangan sama sekali dari kasus yang mereka tangani. Kemudian Jung Hyun mengatakan bahwa ada perkembangan yang didapatkan dari kasus drum biru, di mana foto anak yang mereka dapatkan di korban yang terakhir itu ada hubungannya dengan kasus drum biru. Nah akhirnya setelah penemuan itu, bos mereka bilang oke, mereka diberi waktu 1 minggu untuk menangkap pelakunya. Setelah itu, bosnya Jung Hyun bilang bahwa gimana kalau misalkan Jung Hyun bertemu dan juga bekerja sama dengan detektif Han yang merupakan orang yang cukup dekat dengan Jung Hyun. Cuma kantor polisinya berbeda. Dan sebelum menghubungi detektif Hong, Jung Hyun mencoba untuk menghubungi Sehyon dulu, cuma nggak diangkat sama sekali. By the way, Sehyon pada hari itu masuk lagi ke kantornya dan dia pergi ke ruang lab untuk analisa gen. Nah, kemudian dia meminta tolong nih untuk memberikan dia data-data yang dia butuhkan. Cuma orang yang memegang data itu lagi nggak ada di ruangan, cuma Sehyon bilang dia butuh cepat. Akhirnya temannya bilang bahwa oke, ntar aku cari dulu orang tersebut. Nah, momen itu dimanfaatkan sama Sehyon untuk meletakkan sampel rambut yang udah dia siapkan. Nah, kemudian sampel baju yang dia ambil dari laci, dia letakkanlah rambut itu di sana, tapi dia harus buru-buru karena rekannya itu udah mulai datang ke ruangan itu lagi. Dan untung aja Sehyon gak ketahuan dan dia bisa menyelesaikannya tepat pada waktunya. Dan rekan-rekannya nggak curiga sama sekali dengan So Sehyon. Nah, sementara itu ayahnya Sehyon ternyata udah gerak duluan juga nih. Dia bakal mengirimkan rekaman yang udah merekam Sehyon di hari kejadian di mana korban ketiga itu dihabisin sama Sehyon. Itu direkam sama dia dan dia pura-pura mengantar baju laundryan ke kantor polisi. Sekalian tujuan utamanya adalah untuk mengirimkan paket tersebut. 검체 목록은 왜? Terus kan Wei Sehun bertemulah dengan seniornya ini dan dibahaslah sama dia tentang penipuan data, penghapusan data yang dilakukan sama Sehyon, di mana dibilang sama temannya itu bahwa semuanya udah dikasih tahu sama Jung Hyun. Namun yang membuat temannya bertanya-tanya adalah alasan Sehyon melakukan hal itu. Karena kan mereka nggak boleh dong memalsukan data seperti itu. Seharusnya ada tujuannya, apalagi ini Sehyon bergerak sendiri tanpa memberitahukan direktur mereka juga. Dan temannya juga bilang bahwa kasus itu udah ditutup karena pelakunya udah ditangkap. Nah, bingunglah si Sehyon. Dan dibilang juga setelah itu direktur mereka bakal ngobrol sama Sehyon dan dia menghadiahkan Sehyon bunga mawar ini, tapi Sehyon buang bunganya karena dia enggak suka. Sementara itu, Jung Hyun akhirnya bertemu nih dengan seniornya detektif Hong, lalu mereka ini sebenarnya pengen bekerja sama kan tentang kasus tong biru itu. Cuma seniornya ini bilang bahwa kayaknya itu bakal sulit banget karena kasus itu nggak pernah terpecahkan hingga sekarang. Dan juga dia harus memastikan rekan-rekannya juga mau ikut membantu mereka, tapi sekarang rekan-rekannya juga ogah-ogahan untuk mengungkap kembali kasus tersebut. Jadi ya itu cukup sulit sih. Cuma Jung Hyun berharap banget bahwa seniornya ini detektif Hong mau ngebantu mereka. Pas udah balik lagi ke kantornya, Jung Hyun diinformasikan nih sama anggotanya bahwa mereka menemukan paket dan itu seperti rekaman dan mereka akhirnya membuka rekaman tersebut dan betapa kagetnya mereka ketika mereka melihat isinya, di mana ternyata itu merekam Sehyon lagi menggeret sebuah koper.
Sementara itu Sehun dipanggil sama direkturnya dan meminta Sehun untuk menuruti permintaan dia. Tapi Sehun tetap aja kan, dia tuh nggak pernah mau mendengarkan permintaan direkturnya ini. Pokoknya dia bakal tetap bergerak sendiri dan bakal mengungkap semuanya sendirian dan nggak mau lagi untuk menutupin hal-hal yang disuruh sama direkturnya ini. Nah akhirnya mereka berdebat dan karena Sehun malas, akhirnya dia langsung pergi keluar dari ruangan direkturnya. Nah terus lokasi kerjanya Sehun juga diinformasikan kepada Jung Hyun bahwa itu dibatalkan untuk sementara waktu gara-gara kasus Sehun itu mencuat tentang pemalsuan data. Makanya ruangannya dia juga itu digeledah semuanya dan barang-barangnya dibawain. 지금 들어가실 수 없습니다. 어떻게 책임지실 건데요? Kebetulan ibu Dr. Oh juga ada di sana dan dia marah kepada Sehun karena sudah memalsukan tentang data anaknya. 우리 아들 사건 증거 조작도 네가 한 거니? Terus Sehun bilang, tunggu dulu bu, anak ibu juga nggak sama baiknya kayak aku. 줄 아십니까? Gara-gara itu Sehun ditampar sama ibunya Dr. Oh. Nah karena udah nggak terkendali lagi, akhirnya ibu Dr. Oh dibawa pergi dari sana sebelum amarahnya semakin membara. Nah rekannya Sehun juga nanya sama dia dan memastikan apakah Sehun betul memalsukan data itu, karena dia nggak percaya Sehun melakukan itu. Nah nggak lama setelah itu datang juga Jung Hyun dan menyuruh temannya Sehun untuk keluar sebentar karena dia mau ngobrol berdua dengan Sehun. Nah dia tanyalah alasan Sehun memalsukan data itu, tapi Sehun tidak memberikan jawaban yang tepat ataupun yang bisa diterima sama Jung Hyun. Nah setiap pertanyaan yang diajukan sama Jung Hyun, Sehun tuh ngejawabnya kayak ya nggak memuaskan gitu loh. Terus Jung Hyun juga menunjukkan rekaman dari Sehun yang terekam ketika dia membawa koper pada malam di mana ditemukannya korban ketiga. Tapi Sehun bilang bahwa dia itu nggak tahu menahu tentang hal tersebut. Jadinya Jung Hyun nih bingung nih, mau percaya lagi sama Sehun ataupun enggak gitu loh. Dan ketiga juga ditanya tentang kasus Tong Biru, tentang kakaknya Sehun yang bernama Go Eun-soo, apakah Sehun kenal ataupun tidak. Sehun cuma bilang kayak gini aja, kalau misalkan pelakunya udah tertangkap, mereka nggak usah bertemu lagi. Nah makin bingunglah Jung Hyun dengan jawabannya Sehun ya kan. Lalu Sehun pergi dari sana sambil ngerasa sakit hati banget dan dia juga menangis. Nah sebenarnya kan kok tinggal cerita aja, geblet. Setelah keluar dari kantornya, Sehun masih aja menangis dan juga trauma akan masa lalunya. Bahkan ketika ada anak sekolah yang lewat, dia mengira bahwa itu adalah kakaknya Eun-soo. Tapi setelah dia sadar bahwa itu hanyalah anak-anak sekolah biasa. Setelah itu, Sehun mendapatkan telepon dari rumah sakit di tempat ibunya dirawat dan mengatakan bahwa ibunya sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik aja. 오셨어요? Sementara itu Jung Hyun dan juga timnya pergi ke rumah korban yang diduga sedang hilang dan tubuhnya itu belum tahu di mana keberadaannya. Tapi ketika mereka cek, mereka itu belum menemukan apa-apa. Tapi Jung Hyun melihat bahwa ada skalpel ataupun pisau bedah milik Sehun di sana. Dan tanpa diketahui sama Sehun bahwa ayahnya lagi dan lagi bakal menjebak dia, di mana ayahnya bakal mengantarkan ember biru yang di dalamnya itu ada sesuatu. Jadi ayahnya memang bakal membuat Sehun ini bergantung kepada dia dan bakal meminta tolong sama dia nantinya. Nah untuk Sehun akhirnya dia sampai ke rumah sakit tempat ibunya dirawat. By the way mungkin ini adalah ibu angkatnya dia, karena kan ibu aslinya itu sudah kehilangan nyawanya. Dan skalpel milik Sehun yang ada ukiran namanya itu dikasih sama ibu angkatnya ini. Dan juga ibunya berharap bahwa Sehun itu bakal menjadi anak yang baik selalu dan juga menyelamatkan nyawa orang lain. Terus kan di kantor polisi bosnya Jung Hyun itu bertanya-tanya tentang apa yang sudah mereka temukan tadi dan mengapa ada petunjuk yang menggambarkan bahwa Sehun tuh kemungkinan besar terlibat dengan kasus tersebut. Nah, apalagi kan ada video Sehun itu yang terekam kayak gini gitu loh. Terus Jung Hyun bilang bahwa ya ini kan belum pasti juga, kalau misalkan Sehun ada di sana mendingan kita tanya dulu aja dia dan juga melakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Nah setelah itu rekan kerjanya Sehun menelpon Jung Hyun dan juga mengabarkan bahwa cairan berwarna merah ini ditemukan di tubuh korban itu milik korban sendiri. Nah sedangkan pisau skalpel itu dikonfirmasi adalah milik dari So Se-hyun. Nah yang jadi pertanyaan adalah itu di kepalanya Jung Hyun. Ditambah lagi bosnya langsung menjudge bahwa Sehun lah pelakunya. 범인이라는 거야?
Dan untuk Sehyeon, dia masih merawat ibunya, menjaga ibunya sepenuh hatinya karena dia percaya bahwa ibunya ini adalah satu-satunya orang yang baik sama dia hingga sekarang. Tapi tanpa sepengetahuan dia bahwa Jung Hyun dan juga detektif lainnya bakal menuju ke tempat Sehyeon. Nah, ketika dia mau pamit sama ibunya, dia melihat ada sesuatu di bawah bantal ibunya yang ternyata itu adalah buku masa kecilnya yang memang pada malam sebelumnya itu diletakkan sama ayahnya. So, berarti ayahnya mendatangin ibunya pada waktu itu. Nah, gara-gara itu Sehyeon emosi banget gara-gara ayahnya berani-beraninya menyentuh ibu angkatnya. Nah, Jung Hyun dan juga detektif lainnya akhirnya sampai ke rumah sakit dan Sehyeon pun tahu kalau misalkan dia itu dicari-cari sama polisi karena dia mendengar beritanya dari televisi. Nah, gara-gara itu dia bakal mencari jalan keluar agar nggak ketahuan sama Jung Hyun dan juga detektif yang lainnya. Tapi pas dia mau keluar, Jung Hyun sempat melihat Sehyeon dan dia berusaha untuk mengejar Sehyeon. Tapi Sehyeon turun dari lantai darurat dan dia langsung berlari. Gitu aja. Namun Jung Hyun dan juga rekan-rekan detektif lainnya tidak berhasil menemukan Sehyeon. Nah, setelah itu mereka pergilah ke ruangan ibu Sehyeon dan kata perawat bahwa Sehyeon tuh selama ibunya dirawat 5 tahun di sana nggak ada menunjukkan gejala yang aneh ataupun hal yang mencurigakan. Karena bagi ibu Sehyeon dia juga adalah anugerah dalam hidupnya, so nggak ada yang mencurigakan sama sekali. Setelah itu Jung Hyun ngide sama temannya bahwa mereka bakal pergi ke rumah pelaku dari kasus Tong Biru. Terus kan Sehyeon mampir ke toko es krim. Nah, di situ dia letakkan buku masa kecilnya walaupun dia tahu bahwa di situ itu ada CCTV yang ngerekam dia, entah sengaja ataupun enggak, dia langsung meletakkannya di suatu tempat di ruangan tersebut. 우리 임실에도 너무 썰렁한 거 아닙니까? Dua orang anggotanya Jung Hyun itu mereka datang ke tempat rumah yang disewa sama Sehyeon. Nah, mereka ceklah satu-satu, mereka menemukan ada sepatu Sehyeon yang ada bekas cat merahnya. Kemudian di kamar mandi juga mereka menemukan sesuatu yang tak terduga. Di dalam itu ada bagian dari tubuh manusia yang membuat mereka itu nggak tahan melihatnya. Nah, sementara itu Jung Hyun dan juga salah satu rekannya akhirnya mereka sampailah ke tempat yang dibilang sama Jung Hyun. Lalu mereka juga dikabarin sama teman-teman mereka tentang apa yang baru aja mereka lihat di rumah yang disewa sama Sehyeon. Nah, akhirnya Jung Hyun dan juga rekannya masuklah mereka ke dalam dan yang dilihat sama mereka itu juga hal yang cukup tak terduga karena di dalam ruangan ini mereka menemukan cairan berwarna merah dan ketika mereka cek itu adalah cat. Dan Jung Hyun ingat bahwa di rumahnya Sehyeon itu dia menemukan sepatu Sehyeon yang dia pakai itu ada bekas cat merahnya. Dan ada juga bekas kaki yang diseret-seret dan itu dia langsung menuju ke ayahnya Sehyeon. Sementara itu Sehyeon kan mau balik tuh ke rumah yang dia sewa, tapi banyak banget polisi di jalan. Kemudian dia mencari alternatif lainnya, terus dia terlihatlah sama salah satu detektif di sana. Dan juga mereka langsung mengejar Sehyeon, tapi Sehyeon langsung berlari dan juga bersembunyi. Hingga akhirnya mereka itu nggak menemukan di mana keberadaan dari Sehyeon. Nah, setelah itu dia pergilah ke tempat ayahnya. Dan kali ini dia benar-benar ingin menghabisi nyawa ayahnya. Dia masuk ke dalam toko ayahnya dan langsung menyapa ayahnya. Ayahnya seakan-akan gak terjadi apa-apa, dia cuma nanya, kamu tuh udah makan atau belum sih? Terus Sehyeon saking emosinya langsung berusaha untuk menghilangkan nyawa ayahnya. Hal itu dilakukan sama Sehyeon kan ayahnya berani menyentuh ibu angkatnya. Tapi Sehyeon sedikit lengah hingga akhirnya dia jadinya kalah. Setelah kepala yang dipentokkan sama ayahnya berkali-kali, setelah itu Sehyeon langsung disuntikkan sama ayahnya cairan yang bisa membuat dia itu kehilangan kesadarannya. Ya udah, akhirnya setelah disuntikkan sama ayahnya cairan itu, akhirnya Sehyeon pun pingsan dan dia bakal ditawan sama ayahnya. Kata ayahnya sih gini, "Welcome home, darling." Setelah Sehyeon pingsan, dia langsung diseret sama ayahnya dan diletakkan di dalam mobil ayahnya. Dia sebenarnya masih tersadar tipis-tipis, tapi masih lemes banget. Nah, sementara itu ayahnya Sehyeon itu langsung berakting pura-pura bahwa dia adalah korbannya.
Kemudian dia dibawa ke rumah sakit karena kan dia terluka dan juga melaporkan kepada polisi bahwa yang menyerang dia adalah Sehyon. Ditambah lagi barang-barang dan juga sidik jari Sehyon ditemukan di TKP. Namun Jung-hyun gak percayakan hal itu. Dia melihat bahwa ada sepatu dari ayah Sehyon yang tertinggal di sana dan dia ingat bahwa itu jejak kakinya mirip dengan yang dia lihat di tempat rumah lamanya Sehyon. Keesokan harinya mereka bahaslah dengan bos mereka dan sudah disimpulkan bahwa foto anak kecil yang mereka temukan itu udah dipastikan itu adalah Sehyon. Dan juga mereka sudah menetapkan Sehyon sebagai tersangka yang bakal mereka buru dan juga mencari di mana keberadaannya sekarang. Namun Jung-hyun gak setuju dengan hal itu. Dia masih percaya bahwa bukan Sehyon lah pelakunya, melainkan itu ada hubungan juga dengan ayahnya Sehyon, si Choi Min-guk, yang juga berganti nama sekarang menjadi Yoon Jo-gyun. Dan hal itu juga diperjelas sama salah satu rekannya Jung-hyun yang mengatakan bahwa ada riwayat teleponnya Sehyon dengan si Choi Min-guk itu. Tapi bukti bahwa Choi Min-guk itu adalah komplotannya Sehyon itu belum ada sampai sekarang. Nah terus tiba-tiba datanglah seniornya Jung-hyun dari kepolisian yang berbeda di bagian selatan. Mereka mengatakan bahwa kasus ini bakal mereka tanganin secara bersama-sama. Sementara itu si bocil Lucnut ini dia membuang semua barang-barang Sehyon termasuk HP-nya. Dan juga sebenarnya jam tangan yang dikasih sama Jung-hyun, cuma jam tangan itu nggak jadi dia buang, malah dia pakein sendiri ke tangannya dia. Setelah itu dia datang menemui Sehyon dan menanyakan bagaimana kondisi Sehyon sambil juga mengobatin lukanya Sehyon di bagian keningnya. Sehyon meminta dia untuk melepaskannya tapi anak ini nggak mau. Jadi dia bilang bahwa dia bakal melepaskan Sehyon kalau misalkan nanti ayahnya datang. Jadi apapun yang dibilang sama Sehyon dia tuh nggak peduli sama sekali dan juga tidak menjawab dengan jawaban yang benar gitu. Dan Sehyon juga mengatakan kepada si bocil itu bahwa dia tidak akan pernah bisa menyamai kedudukannya Sehyon dan dia hanya dimanfaatkan aja sama ayah Sehyon. Tapi ya dia nggak peduli sama sekali gitu dan nggak mau mendengarkan. 현장에 증거를 남길 사람이라고 보십니까? Terus kan Jung-hyun mencoba nih bilang sama seniornya bahwa bukan Sehyon lah pelakunya. Tapi karena bukti-bukti mengarah semuanya sama Sehyon, seniornya mengatakan bahwa Jung-hyun ini terlalu mungkin membawa perasaannya sama Sehyon. Akhirnya dia menyuruh si Jung-hyun ini untuk istirahat dan juga keluar dari kasus ini. Setelah dia pikirannya jernih, barulah dia diperbolehkan lagi untuk ikut serta dalam menangani kasus ini. Tapi Jung-hyun bilang bahwa enggak, pokoknya dia nggak percaya bahwa Sehyon lah pelakunya. Dan akhirnya dia mengambil beberapa data Sehyon yang sudah dikumpulkan sama mereka dan dia bawa lari. Setelah dia rasa aman, kemudian dia coba bukalah berkas-berkas itu dan dia menemukan sebuah fakta di mana Sehyon sering banget pergi ke klinik kesehatan mental. Terus kan ayahnya Sehyon ini berakting lagi nih kepada tetangga yang ngerawat dia seakan-akan dialah yang paling menderita dan Sehyon adalah orang yang harus ditakutin sama mereka. Oh ya, by the way, Jung-hyun akhirnya mendatangin dokter kesehatan mental yang sering dijumpain sama Sehyon. Nah, menurut dokter ini, nggak mungkin Sehyon melakukan hal itu dan juga Sehyon tidak ada tanda-tanda di dalam dirinya bahwa Sehyon itu adalah psikopat. Memang waktu kecil, Sehyon tuh sering banget memotong bagian tubuh hewan dan dia sudah menjelaskan alasannya dan diagnosa dari dokter itu gara-gara dia ada kayak ansosnya gitu loh guys. Tapi bisa disembuhkan karena Sehyon ini mendapatkan cinta yang banyak dari ibu angkatnya. Walaupun gak bisa 100% dan mungkin traumanya bakal seumur hidup. Tapi dokter ini memastikan bahwa Sehyon tidak ada gelagat sama sekali menunjukkan bahwa dia adalah seorang psikopat. Ditambah lagi Sehyon kan selalu merawat ibunya yang sakit selama 5 tahun lamanya. Dan ibunya itu baik-baik aja hingga sekarang. So gak mungkin seorang baik kayak gitu melakukan hal keji yang dibilang jadi psikopat kan. 자요. 이거 먹어요. Terus kan si bocil mendatangin Sehyon lagi dan memberikan dia makan. Tapi Sehyon bilang, buka aja dulu ikatanku baru aku mau makan. Tapi dia tetap gak mau gitu. Terus dia nanya sama Sehyon, emang kamu tuh disekolahkan sama ayah? Sehyon bilang, enggak. Tapi dia tahu kehidupan sekolah dan juga masa kecilnya itu bisa masih bahagia gara-gara dia selalu dibuat bahagia dan juga happy sama kakaknya.
Jadi Sehyon sering diajak bermain bersama dan juga tertawa bersama bareng sama kakaknya. Terus si bocil nanya, emang kamu tuh dulu punya kakak? Terus dibilang sama Sehyon, yeps, betul banget. Dan dia dipaksa tuh makan sama itu bocil dan akhirnya Sehyon terpaksalah makan makanan yang dikasih sama si bocil itu. Nah kemudian si bocil bilang bahwa nantinya dia bakal balik lagi kalau misalkan ayah mereka sudah datang. Emang bener-bener lucu nih orang. Nah terus kan polisi juga akhirnya mengumumkan kepada publik bahwa tersangkanya adalah Sehyon. Nah nggak cuma itu guys, ternyata di tempat kerjanya Sehyon juga mereka memanfaatkan momen ini untuk menjaga nama baik mereka dan juga menutupin kesalahan mereka. Jadi mereka bakal melimpahkan semuanya kepada So Sehyon. Wah benar-benar nggak ada akhlak. Nah karena udah rame di berita, ayah Sehyon juga mendengar tentang hal tersebut. Terus dia memesan nih kapal untuk 2 orang dewasa. Nah seharusnya kan mereka 3 orang, ada 1 anak-anak, tapi ayahnya hanya memesan untuk 2 orang aja. So si bocil itu mungkin bakal ditinggalkan. Nah, pada malam harinya, Sehyon itu berusaha untuk keluar dari mobil box tersebut karena dia tahu bahwa pintunya itu udah dibuka. Kemudian dia dengan sekuat tenaganya keluar dari sana dan dia akhirnya terjatuh karena kan cukup tinggi tuh. Pas dia melihat keluar, di situ udah ada ayahnya dan juga si bocil, mereka lagi barbekyuan. Kemudian Sehyon mendatangi mereka dan bertanya nih, kira-kira apa langkah selanjutnya yang bakal dilakukan sama ayahnya. Nah terus si bocil terlihat banget kayak cari perhatian banget kepada ayahnya Sehyon. Tapi Sehyon itu kayak ngejawab dia tuh ketus dan juga tidak ada senyum sama sekali, berbeda dengan kepada Sehyon. Terus ayahnya menunjukkan sama Sehyon bahwa di berita itu teman-teman rekan kerjanya bahkan itu menjelek-jelekan Sehyon dan juga menyalahkan dia atas apa yang terjadi. Nggak ada satupun yang ngebelain dia. Dan ayahnya bilang bahwa cuma ayahnya lah yang bisa dipercaya. Setelah itu, ayahnya menyuruh si bocil ini untuk mengambilkan gas karena gas mereka itu lagi habis karena kan lagi masak daging tuh. Nah, setelah itu ayah Sehyon bilang sama dia bahwa mereka nanti bakal pergi berdua setelah menghilangkan nyawa si bocil itu. Terus Sehyon heran dong, loh, bukannya dia tuh suka sama kamu, maksudnya seneng sama ayahnya, tapi ayahnya bilang enggak, dia nggak suka sama tuh bocil. Dan tiba-tiba Sehyon langsung berusaha untuk melukai ayahnya, tapi lagi-lagi gagal. 그러면 Jadinya karena Sehyon kayak gitu, ayahnya memberikan hukuman dengan memotong jarinya. By the way, dulu banget ketika Sehyon bersama ayahnya baru aja selesai melaksanakan tugas mereka. Jadi Sehyon itu masuk ke kamarnya dan melihat bahwa kakaknya sudah menghias kamarnya dan juga mengucapkan selamat ulang tahun pada Sehyon dan juga memberikannya hadiah berupa seragam sekolah. Dia seneng banget dan ketika kakaknya melihat Sehyon lagi bergembira memakai seragam sekolah yang dia berikan, dia masuklah ke mobil box tersebut dan itu pertama kalinya dia melihat apa yang dilakukan Sehyon dan juga ayahnya. Dia ngerasa ngeri banget dan ya betapa sedihnya dia. Terus kan ternyata si korban keempat itu ternyata masih hidup dan dia pada malam itu langsung ke kantor polisi dan juga memberitahukan apa yang terjadi pada waktu itu. Jadi dia bilang Sehyon justru menyelamatkan dia dan menyuruhnya bersembunyi selama 1 minggu. Makanya setelah itu dia ke kantor polisi dan juga menceritakan semuanya dan katanya yang berusaha untuk menghilangkan nyawanya seorang laki-laki dengan bau Lex yang kuat banget. Makanya setelah itu Chang Jin langsung memberitahukan kepada Jung Hyun bahwa orang yang kemungkinan besar menghilangkan nyawa si korban keempat itu adalah orang yang memiliki bau Lex yang kuat banget dan Jung Hyun langsung mengira bahwa itu adalah ayahnya Sehyon dan dia juga akhirnya lega karena Sehyon bukanlah orang yang menghilangkan nyawa korban keempat itu. Dan mungkin kata Chang Jin kan siapa tahu mereka kerjasama dan juga berdrama, tapi Jung Hyun bilang gak mungkin karena Sehyon gak mungkin melakukan itu. Setelah itu Jung Hyun meminta tolong sama Chang Jin untuk memanas-manasi niatasan mereka. Jadi ketika dia ngebahas tentang ayahnya Sehyon kemungkinan adalah orang yang mereka cari dan juga tersangkanya, bos mereka tuh malah kepada Chang Jin dan juga akhirnya membuat dia untuk dipindah tugaskan ke bagian lalu lintas.
Karena memang itu adalah bagian rencana dari Chang Jin. Terus dia berpamitan kepada dua rekannya yang lain, tapi mereka nggak mau ditinggalkan gitu aja. Mereka percaya bahwa Chang Jin dan juga Jung Hyun memiliki rencana yang memang mereka susun berdua. Tapi mereka berdua bilang bahwa mereka harus ikutan dan mereka tanpa izin ke atasan mereka langsung pergi menuju rumahnya ayahnya Sehyeon yang bakal mereka lakukan pengecekan. Jadi Jung Hyun bakal menyusul juga ke sana. 태연 수술 마치셨죠? 아, 그럼요. Tapi kan si Choi Min Guk ini dia pada hari itu kebetulan udah keluar dari rumah sakit dan dia bakal pulang juga menuju ke rumahnya. Sementara itu Jung Hyun dan juga rekan-rekannya kan sekarang nih mereka baru aja sampai di sana dan juga menggeledah rumahnya si Choi Min Guk itu dan mereka tidak menemukan apa-apa di rumah tersebut. Terus Chang Jin mencoba nih untuk melihat apakah ada sidik jari di beberapa barang yang dipakai sama si Choi Min Guk. Tapi ketika dia coba ya kan, dia menemukan sesuatu hal yang aneh banget di sana. Karena dia udah coba nih berkali-kali, tapi ya sidik jarinya itu nggak kedetek sama sekali. Makanya dia sampaikan ke rekan-rekannya, ini tuh aneh banget. Karena nggak ada sidik jarinya sama sekali dan mungkin memang udah dihapus sama dia. Tapi nih guys, si Choi Min Guk udah kebetulan sampai ke rumah itu dan mereka langsung buru-buru keluar dari sana. Dan salah satu di antara mereka itu berusaha untuk menahan Choi Min Guk agar nggak ketahuan kalau misalkan ada Jung Hyun dan juga yang lainnya di sana. Tapi gerak-geriknya si detektif ini itu membuat Min Guk tuh kayak curiga bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Dan untung aja dia ditelepon sama Jung Hyun, kalau nggak dia juga bakal digeprek dan juga kehilangan nyawanya. Nah setelah itu Choi Min Guk menuju ke rumahnya karena dia memang curiga sedari awal sama detektif tadi. Nah, pas dia masuk ke rumahnya, dia lihatlah ke kamar bahwa di situ dia menemukan sesuatu yang digunakan untuk menyelidikin sidik jari. Nah, dari sanalah dia itu curiga sama para detektif itu. Sementara itu Sehyeon setelah dipotong tangannya sama ayahnya, dia tuh benar-benar kesakitan banget karena dia banyak kehilangan cairan berwarna merah. Terus dia meminta tolong sama si bocil Lucnut itu untuk mengobati tangannya. Tapi Sehyeon tuh kayak masih kesakitan banget dan si anak ini malah ngebahas kata ayahnya bahwa Sehyeon itu dulunya menghilangkan nyawa kakaknya. Tapi Sehyeon gak menjawab dan bilang bahwa dia butuh ke rumah sakit. Tapi si anak itu gak mau dan Sehyeon melihat bahwa si anak itu telah mengambil jam tangannya. Terus Sehyeon mengatakan juga bahwa jam tangan itu bukan jam tangan biasa. Kalau misalkan disentuh layarnya nantinya bakal ada orang yang datang menyelamatkan dia. Tapi ketika dicoba sama si anak itu enggak nyala karena kebetulan baterainya habis. Terus Sehyeon tiba-tiba pingsan karena dia udah lemes banget, banyak kehilangan cairan berwarna merah. Pada malam harinya, polisi menelpon Choi Min Guk dan menyuruhnya untuk datang ke kantor polisi karena ada beberapa hal yang harus mereka tanyakan. Min Guk bilang oke, dalam waktu 1 jam dia bakal sampai ke sana. 렌트비를 입금했네요. 렌트카. Rekan-rekannya Jung Hyun menemukan hal yang aneh dari gerak-geriknya Choi Min Guk karena dia itu menyewa mobil padahal kan waktu itu dia lagi dirawat. Terus mereka melaporkanlah kepada Chang Jin dan juga Jung Hyun. Sementara itu Jung Hyun setelah menerima laporan dari teman-temannya, dia mengikutin mobilnya ayahnya Sehyeon. Nah, ketika ayah Sehyeon itu melihat kondisi anaknya lagi lemes banget kayak gitu dan dibilang bahwa dia itu butuh ke rumah sakit, tapi dia malah nggak peduli sama sekali. Terus Sehyeon bilang bahwa dia itu kayak kesakitan banget dan dia butuh banget pengobatan sekarang juga. Nah, Jung Hyun melihat mobilnya ayahnya Sehyeon parkir di situ dan juga bergerak menuju ke suatu tempat. Makanya dia ikutin lah mobil itu dan juga meminta sama Chang Jin untuk melakukan pengecekan plat nomor dari mobil tersebut. Tapi Jung Hyun tuh malah ketahuan tuh sama ayahnya Sehyeon. Setelah itu Seun disuruh sama ayahnya Sehyeon untuk membelikan obat kepada kakaknya ini ke apotik. Nah pas dia keluar dari mobil, dia itu ya melihat kedekatan Sehyeon dan juga ayahnya. Jadi dia itu ada rasa cemburu, apalagi Sehyeon dirangkul gitu sama ayahnya. Nah ketika dia keluar tuh dari sana, Jung Hyun tuh udah menuju ke sana dan juga dikabarkan sama teman-temannya bahwa plat mobil yang dia suruh cek itu adalah plat mobil curian. Nah ketika si Seun balik tuh dari apotik, terlihatlah sama Jung Hyun dan pas dia balik dia nggak jadi beli obatnya karena itu butuh resep dari dokter. Nah gara-gara itu jadinya mereka bertiga keluar dari mobil dan pergi ke sana karena Seun tuh benar-benar butuh banget obat tersebut biar dia tunjukkan lukanya ke si apoteker, apakah nanti komen si apoteker itu. Nah akhirnya mereka menuju ke apotik yang terdekat dan si apotekernya pun ngerasa ada yang aneh gitu. 뭐 드릴까요? 아, 예.
Tapi dia tetap melayani mereka dengan baik dan juga memberikan obat yang mereka butuhkan, walaupun sebenarnya dia bilang seharusnya Sehun tuh dibawa ke rumah sakit karena lukanya udah parah banget. Nah, ketika itu kan Sehun itu mempersiapkan sesuatu tuh, semprotan untuk mata ayahnya. Setelah mereka mau keluar, Sehun langsung menyemprotkan cairan itu ke arah wajah ayahnya. Sebenarnya Sehun tuh kan mau menyelamatkan si Seun itu juga, cuma karena dia bodoh kali akhirnya mereka berdua tertangkap dan Sehun pun ditinju sama ayahnya. Dan untung aja pada saat itu ada Jung Hyun. Tapi pas dia mau menyelamatkan Sehun, malah giliran dia yang kena cucu sama ayahnya Sehun. Gak cuma sekali, tapi berkali-kali. Dan ketika mau dihilangkan nyawanya sama ayah Sehun, Sehun mencoba untuk melindungi Jung Hyun walaupun dia udah dipukul berkali-kali juga. Dan untung pada saat itu polisi datang karena kan sebelumnya Sehun meminta sama si apoteker untuk menelpon polisi. Nah lalu ketika dia mau ditangkap nih ayah si Sehun, dia malah mengancam dengan mau menghilangkan nyawa si anak kecil Lucnut itu. Nah kemudian mereka langsung kabur dari sana dan polisi langsung mengejar mereka. Nah, untuk Jung Hyun itu dia lukanya udah parah banget dan Sehun bilang sama Jung Hyun untuk jangan banyak ngomong karena lukanya itu udah parah banget. Dan dia meminta tolong tuh kepada orang-orang sekitar untuk membantu mereka dan juga menelpon 119 karena Jung Hyun udah banyak banget kehilangan cairan berwarna merah. Kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you on next video. Bye bye.